yang dengan ceritanya yang luar biasa. Memang Ibu Yeti ini pernah ke Balirejo. Kemudian beliau berkenalan dengan beberapa ibu-ibu yang ada dari Surabaya, dari Malang, yang waktu itu memang di Balirejo. Nah, kemudian memang Ibu Yeti ini selucu ini memang. Jadi waktu di Balirejo itu, walaupun beliau hanya 2 malam di sana, tapi sempat menjadi maskot untuk para ibu-ibu yang ada di situ. Sehingga waktu kemarin saya sempat cerita bahwa saya akan ke Jambi, kemudian ibu-ibu itu mengatakan, nanti kalau gitu nanti bakal ketemu Ibu Yeti ya? Iya. Oh, sampaikan salam saya, itu ibu yang paling lucu sekali. Dan malam ini betul-betul kelucuannya nampaknya makin memuncak ya. Sehingga dari tadi saya ada lucu sekali ya. Gak sia-sia lain sebetulnya juga bagian dari berkah dan keuntungan hidup dalam budaya makan oleh Bu Yeti yang lucu luar biasa. Ya saudara-saudara, kalau cerita tentang milis tadi, sebetulnya sama Kipala itu ada 2 versi. Jadi bagi Anda yang suka dengan internet, sama Kipala itu 2 versi. Versi yang pertama adalah sesungguhnya website sama Kipala. Jadi sama Kipala itu tujuannya sebetulnya websitenya samaki kemudian minus pala.or.id. Itu sebetulnya dulunya tujuannya adalah mengenalkan wihara Samaki Jaya dengan Bakti Semedi Balirejo. Kemudian orang-orang mengatakan, saya pengen saling tukar pikiran dengan para umat Buddha yang lain. Bagaimana caranya? Nah, kemudian baru dibangun namanya milis sama Kipala. Jadi milis ini adalah tempat bertukar pikiran, bertukar makian, bertukar caci maki dan sebagainya. Tapi juga bertukar informasi dharma. Karena itu seperti yang Ibu Yeti sampaikan tadi, ada beberapa pihak memang kata-katanya kadang keras sehingga boleh dibel. Tapi banyak pihak juga yang isinya dharma yang sangat bermanfaat. Ya, itu milis. Bagi yang tidak kuat mentalnya ya dalam situ. Tapi kalau tidak kuat boleh. Kemudian kalau sekarang kita tadi memperhatikan tema ini dalam 3 hari berturut-turut memang menjadi serangkaian. Tadi oleh Ibu Yeti sudah dites Anda. Tema hari pertama, tema hari kedua, tema hari ketiga sudah dites dan Anda lulus tesnya itu. Karena Ibu Yeti sudah mengetes, maka saya mengikuti tes yang beliau sampaikan. Kalau tadi beliau tes judul, saya akan mengetes isi. Ya, nah, jadi judul yang pertama apa Ibu Yeti? Hidup senang, mati ke surga. Isinya apa ya? Isinya apa? Wah, pinter. Pinter, ibu siapa ini? Ibu kaget. Dia kaget. Ibu kaget. Ibu kaget. Kaget apa kalau Eko Kilo? Kaget. Ya.
Bali. Saya dengarnya ibu kaget, maaf ya. Saya ikut grogi loh. Saya ini duduk di sebelah ibu Yeni, ikut grogi. Seperti duduk di samping pukul. Kira-kira hari ini adalah moderator paling lucu selama saya ikut seminar macam-macam. Luar biasa. Jadi ibu akhirnya menjawab dengan baik sekali bahwa sesungguhnya hidup senang mati masuk surga itu, kita sebagai umat Buddha itu ada 4 kebahagiaan yang kita bisa dapatkan. Kebetulan karena malam itu saya hanya bahas 3, maka sering orang hanya mengira 3 hal itu saja, yaitu yang pertama, kita umat Buddha boleh sukses, boleh kaya. Nah, tentu dengan cara yang benar, bukan kaya dengan korupsi, bukan kaya dengan menipu dan lain sebagainya. Kemudian umat Buddha boleh punya kedudukan yang bagus. Kedudukan yang bagus menjadi kepala rumah tangga itu sudah bagus, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah punya kesempatan memanjang dengan kita menjaga stamina, ya. Jadi hidup itu jangan disia-siakan. Misalnya kemarin kita sudah sedikit bahas merokok. Ada yang merokok di sini? Ada nggak? Tidak ada yang mengaku. Ini belum merokok tadi sudah tahu. Saudara, kemarin kan kita sudah bahas merokok. Saya mengatakan sebetulnya orang merokok itu orang yang berani. Makanya cocok logonya rokok itu Serena Pemberani. Berani apa? Kalau mati semua orang berani. Berani sakit sebelum mati. Loh kok bisa? Iya. Orang kalau sakit pergi ke dokter untuk cari kesembuhan. Tapi orang merokok itu sebetulnya orang sehat beli penyakit. Nah, sehingga nanti batuk-batuk dulu. Nah, loh, ini apa? Merokok apa batuk? Mudah saya merokok. Ini makanya saya kasih nasihat. Kelas 6 SD saya sudah merokok. Ya, saya ini memang suka tampil beda. Tapi pada merokok ini dengan ditepuk tangan ini banyak itu. Jadi kelas 6 SD saya sudah merokok sampai puas 1 hari 2 pak dan seterusnya. Dan saya kalau merokok ya untuk anak-anak kecil jangan niru. Mudah-mudahan video ini juga tidak ditonton anak kecil. Kalau anak kecil nonton juga pakai BO, bimbingan orang tua. Jadi saya kalau merokok biasanya di atas genteng. Itu tempat merokok paling privasi tinggi. Orang tua nggak bisa naik. Asapnya langsung hilang. Tidak ada bau di badan. Makanya dibimbingan orang tua ini, tapi nggak boleh niru. Loh, ini bagian rahasianya di sini. Sampai saya SMA merokok terus yaitu 1 hari 2 pak dan sebenarnya kadang bisa lebih dan akhirnya suara saya habis. Maka sisanya bibir saya masih biru sampai habis. Sesungguh-sungguhnya. Teman saya SD belum merokok, saya juga. Teman saya SMA mulai merokok, saya sudah berhenti.
Jadi yang sedang lumayan. Nah, saya lalu melihat ternyata merokok itu malah membuat sakit. Saya mengalami apa melihat mereka yang selera pemberani masih merokok terus. Sudah selain berani dirinya sakit, berani mengalami keluarganya sakit. Karena pasangan hidupnya, anaknya itu adalah perokok pasif, yang juga punya risiko yang sama dengan sang perokok. Nah, karena itu berkah dan keuntungan hidup dalam damai, karena malam ini datang, minimal para anggota keluarga bisa mengingatkan keluarganya yang merokok, jangan merokok, sudah ditinggal. Nah, itu berkahnya juga sebagian itu ya. Ini cerita merokok dan sebagainya. Nah, saudara, jadi hari yang pertama saya sampaikan bahwa kita boleh sukses alias boleh kaya, kita boleh punya kedudukan, kemudian kita harus umur panjang. Ya, tadi kita ngomong merokok kan karena biar umurnya panjang itu adalah dengan tidak merokok. Nah, dengan kita bisa umur panjang, kita bisa memanfaatkan kesuksesan kita, kekayaan dan juga posisi kita, sehingga dengan demikian kita bisa mengolah semua kekayaan dan posisi kita ini untuk melakukan kebajikan, sehingga muncullah kebahagiaan yang keempat, yaitu mati masuk surga. Jadi sebetulnya ada 4 kebahagiaan di dalam dharma yang bisa dicapai oleh seorang umat Buddha, yaitu sukses, punya pangkat, umur panjang, dan mati masuk surga. Nah, ini yang 3 hal ini biasanya kalau Anda sembahyang itu pakai fuluso. Ya, fuluso. Fu itu adalah rezeki. Rezeki kalau di dalam sembahyangan biasanya ini Anda kalau sembahyang tahu yang mana yang namanya fuluso? Terutama ini untuk sembahyang biasanya kalau orang meninggal. Rezeki dinamakan dengan apa? Alkohol. Saya yang kaget, bukan ibu kaget. Apa? Kue mangkok. Kue mangkok adalah melambangkan rezeki, karena kue mangkok zaman dulu itu dulu kan dibungkus dengan daun, dan kemudian yang keluar dari daunnya itu luber. Nah, itu banyak rezeki. Ya, tapi zaman hari ini daun pisang sudah sulit, lalu pakai piring ini seperti cangkir plastik itu, sehingga waktu sudah terjadi dilepas, ya betulnya ya cuma kue meledak saja, tidak ada lubernya. Ya, nah tapi sebetulnya kue mangkok adalah lambang rezeki. Kemudian kedudukan, pangkat, jabatan, lambangkan apa? Sandal. Apa itu? Oh masih, ibu ini berarti ini banyak nonton video saya nih. Luar biasa. Ibu siapa ini? Ibu Banomati. Renovasi. Wah, ibu renovasi. Wah, renovasi. Oh, ibu renovasi kan ibu. Itu namanya bintang film. Tapi bukan bintang film horor. Nah, saudara, jadi pangkat itu dilambangkan dengan wajib. Saya tidak tahu apakah kalau upacara kematian di sini menggunakan wajib juga. Ada. Nah, wajibnya apakah bentuknya masih kerucut atau sudah dipotongi jadi sudah dipotongi? Nah, sebetulnya yang disebut pangkat itu wajibnya berbentuk kerucut. Ya, jadi kayak gunung itu, kayak tumpeng tapi kecil biasanya. Jadi kayak kopi ada. Itu maksudnya adalah yang bisa sampai puncak itu cuma 1 butir ketan. Kan wajib kan dari ketan. Pernah tahu wajib? Pernah makan? Saya perlu tanya begini, karena kadang beberapa orang sudah nggak tahu loh makanan-makanan begitu. Nah, jadi ada 1 butir itu yang di atas, tapi yang di atas
itu bisa sampai atas kalau didukung oleh butir-butir ketan yang di bawah. Dan makin ke bawah makin banyak dan makin banyak. Ini menunjukkan seorang pemimpin itu tidak bisa berdiri sendiri seperti ketan dilepas ditempelkan dinding. Tidak bisa, kita jangan makan cicak. Ya, kemarin kan sudah ada tuh makan ikan, makan gajah, belum ada makan cicak kan? Pakai wajib. Jadi cicak itu keras loh wajib itu. Nah, saudara, jadi kalau kita jadi seorang pemimpin, kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa naik sendiri. Itu semua membutuhkan bawahan. Tidak ada bawahan, tidak ada pembina. Nah, karena itu kalau wajib hari ini sudah dipotong seperti bentuknya segi empat saja, itu sebetulnya makna simboliknya sudah hilang. Sebetulnya mestinya tetap kerucut. Nah, kemudian umur panjang dilambangkan dengan kueku. Di sini namanya juga kueku, bukan kuemu. Bukan ya, bukan kuemu kan? Berarti aku yang punya kue kan? Berarti kueku. Nah, kuemu nggak punya. Nah, Anda kalau melihat kueku, pernah lihat kueku? Pernah lihat? Pernah. Gimana? Nah, saudara, kueku itu bentuknya adalah seperti punggungnya kura-kura. Punggungnya kura-kura. Karena kalau bentuknya kura-kura kan ada kepalanya, ada kakinya. Ini punggungnya kura-kura. Kura-kura itu adalah sebagai lambang umur panjang, bisa ribuan tahun. Nah, sehingga Puluso itu sebetulnya bisa dicapai seorang Maginda, dan kalau dia bisa memanfaatkan dalam kehidupannya, mati pun masuk surga. Ini adalah 4 kebahagiaan di dalam Dharma yang bisa dicapai oleh seorang Maginda. Ini diterangkan di dalam Dharma seperti itu. Nah, kemudian yang hari kedua adalah temanya membudidayakan ternak ikan. Membudayakan praktek Buddha Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Isinya apa? Melaksanakan melaksanakan kebaikan. Yang mesti ya, saya tidak akan pernah mengajarkan kejahatan. Ayo nyuri handphone tetangga, ayo nuker sandal, tidak ada. Jadi saya mengajari yang baik-baik, tapi isinya apa? Ya, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Nah, itu sebetulnya kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi itu juga yang kita bahas pada hari sebelumnya, bahwa dengan memiliki harta yang kita punyai dari hasil kerja keras, kemudian kita bagikan kepada yang mereka menderita, itu adalah bagian dari kerelaan. Kemudian ketika kita punya kedudukan yang baik, tidak menyalahgunakan, itu sebetulnya juga bagian dari kemoralan. Ya, jadi saya sebagai Pak RT nggak mempersulit orang, ini juga bagian dari kemoralan. Cuma pada hari yang kedua saya jelaskan tentang Pancasila Buddhis, tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan. Nah, kemudian yang disebut dengan konsentrasi atau yang disebut meditasi, itu sebetulnya kalau kita sudah
memiliki kecukupan karena kekayaan itu bukan nilai materi tetapi rasa cukup di dalam batin kita, kemudian kita juga tidak punya salah dengan jabatan dan posisi kita, maka kita duduk meditasi sampai umur panjang bisa, karena batin kita sudah tenang, karena meditasi juga merupakan salah satu cara menenangkan pikiran sampai umur kita bisa panjang. Nah, itu berkaitan sekali. Sekarang kita masuk kepada tema yang ketiga. Tema yang ketiga sebetulnya berkah dan keuntungan. Hidupnya itu di bawah hidup dalam dhamma. Jadi yang penting adalah berkah dan keuntungan yang bisa diperoleh seseorang ketika hidup di dalam dhamma. Tapi dengan bacaan yang di atas ini maka judulnya adalah berkah dalam dhamma, berkah dalam hidup, keuntungan dalam hidup dalam dhamma. Jadi ini sebetulnya pemisahannya adalah pada kata berkah dan keuntungan awalnya hidup dalam dhamma. Nah, saudara-saudara, apakah yang kita bisa peroleh sebagai keuntungan dari kerelaan? Saudara-saudara, salah satu keuntungan yang paling besar tentang kerelaan adalah kita banyak sahabat. Itu keuntungan dan berkah sekali. Contoh yang gampang, memberi makan ikan. Siapa yang punya pelihara ikan di rumah? 1, 2, 3, 4. Oke. Ada beberapa orang pelihara ikan. Pelihara anjing? Kucing? Ada anjing, kucing kan? Gajah juga pelihara ya? Oh, soalnya jarang pelihara kucing dengan anjing bersamaan. Nah, saudara-saudara, coba Anda perhatikan ikan, kucing, anjing, gajah, burung, apa saja itu sebetulnya senang kepada mereka yang memberi makan. Bisa membedakan antara orang yang ngasih makan atau yang cuma mau nonton. Pernah ada buktikan? Pernah? Nah kan? Betul, karena mungkin ibu suka kasih makan, ya. Nah jadi ikan misalnya, ini yang paling jelas ikan. Ikan kalau yang di akuarium itu kalau yang suka kasih makan datang langsung dia mepet ke akuarium, lirik-lirik gitu. Makanya kalau yang kasih makan itu nggak kasih makan terus susah, nanti matanya ikan itu bisa sungguhan ini, sungguhan, bukan merah-merah. Saya sering melihat itu loh, mana ikannya kok mirip-mirip, dia bantai krisis saya. Jadi kalau datang hanya mati dan turun, tapi sisanya nongkrong. Lah, ini ikannya sudah mirip-mirip ini nggak dikasih makan, makanya nggak dikasih. Nah, jadi sebenarnya ikan itu bisa bedakan. Oh, ini orang yang ngasih makan. Jadi ternyata dia kenal wajah Anda. Makanya Anda yang suka meneror ikan. Kan ada ikannya kayak gini ditepuk-tepuk akuariumnya. Coba bayangkan telinga Anda di buang. Jadi ikannya langsung mabuk. Nah, begitu ketemu dengan Anda, lihat wajah Anda, teroris. Langsung dia cepet-cepet mepet dinding yang sebelah sana sejauh mungkin. Coba perhatikan itu sungguhan. Ada yang sudah punya ikan, pasti tahu itu wataknya ikan seperti itu. Nah, coba lihat kalau ikan yang baru karena nggak kenal pemberi, kita kadang kita ketemu baru kaget, besoknya dia belajar. Tapi kalau besoknya masih mau lagi, ingat-ingat itu ikan idiot gitu. Nah, sama dengan kucing ya, tadi ibu udah cerita. Kucing kalau kita biasa kasih makan kucing, apalagi kalau dikasih ludah kita. Ilmuwan ini juga ilmunya. Ini ilmunya. Guna-guna kepada kucing. Jadi hadirnya di TV dulu
akhirnya ini itu enak loh. Sudah pernah nanti dompet kayak kerupuk. Oh itu mesti lengket sama yang ngasih udah dipanggil datang, tapi begitu yang nggak pernah ngasih makan langsung dia keluarkan belakangnya. Nggak mau aku nggak pusing, seperti lari. Kucing anjing juga sama. Ya, bahkan anjing sini si boy, katanya para pantai ini bisa membedakan orang yang sering kebihara dan yang malas kebihara. Jadi kalau Anda digonggong si boy, berarti Anda termasuk klasifikasi malas oleh si boy. Tapi kalau si boy yang datang jilat-jilat Anda, berarti Anda bau ikan. Kakinya, kaos kakinya bau. Maksud saya rajin lah pelihara. Nah, saudara-saudara, ini adalah manfaat kerelaan, berkah. Karena itu, kalau kita sering berbagi, maka kemana kita pergi, kita selalu dinanti. Oleh karena itu, saudara, tapi berbagi tidak harus bersifat materi ya. Anda kalau hanya berpikir materi itu tempat Anda untuk selalu berbagi, maka muka Anda nanti hanya dinilai seperti materi itu. Satu contoh, wah aku punya uang, tiap kali ketemu bagi. Sungguhan memang Anda nanti akan dinanti siapapun juga, tapi dinanti duitnya itu. Begitu duitnya sudah tidak keluar, maaf ya, saya ada kesibukan lain, nggak sempat nanti Anda lagi. Ya kan? Sehingga Anda lalu kadang berpikir, saya ini seandainya saya tidak punya uang, kira-kira kamu mau baik gak ya sama saya? Kadang-kadang Anda bisa berpikir gitu loh. Seandainya saya ini orang yang tidak mampu sama sekali, mau gak kamu jadi menantuku? Ya, berarti kita ini sudah berpikir, waduh, mukaku ini dianggap mukanya kertas bergambar pahlawan. Memang aku termasuk berarti pahlawan Indonesia, apalagi Presiden Amerika. Wah, ya, gambarnya Presiden Amerika, muka aku ini seperti Presiden Amerika. Amerika yang lama maksud saya, yang gambarnya hijau. Nah, saudara-saudara, kita kadang sakit hati memang. Karena itu saya tekankan di sini, kerelaan tidak harus bersifat materi. Kerelaan itu bisa yang bukan materi. Misalnya apa? Anda mau memperhatikan, Anda mau menyayangi, Anda mau menyisihkan waktu untuk teman Anda atau lingkungan Anda, maka Anda pun akan diperhatikan. Di dunia ini, saudara, cara pendekatan kepada seseorang tidak selalu harus materi. Kalau hanya materi, itu sebetulnya pendekatan seperti dengan kucing, ikan, anjing, burung, dan lain sebagainya. Karena mereka ada materi, mereka datang. Tapi kita sebagai manusia, ada pendekatan yang lebih tinggi daripada materi itu. Salah satunya adalah kemampuan untuk berkumpul bersama. Nah, ini yang saya sebut nanti kalau di dalam pergaulan sehari-hari, misalnya, ayo jalan-jalan. Ada orang mengatakan, aku ditraktir apa sebelum pergi jalan-jalan? Pernah mendengar atau mendengar sebelumnya kata-kata orang seperti macam ini? Ayo jalan-jalan, traktir dulu dong, nanti aku temani. Ini adalah tipe materi. Jadi orang hanya mengukur dengan benda, baru saya mau dekat dengan dia. Ini tipe-tipe yang begini, ini gampang diberi iklan. Katakan cinta dengan berlian. Pernah dengar itu? Oh iya deh. Nah ini baru saja kok. Berarti berlian ini tidak mendengarkan. Sudah yang pakai
pertanyaan sebelumnya. Dan Anda tidak mengatakan itu juga. Nah, jadi katakan cinta dengan berlian. Kalau nanti Valentine, katakan cinta dengan coklat. Padahal kata orang kalau sudah cinta tai kucing merasa coklat. Sehingga dengan demikian tidak usah membeli coklat mahal-mahal, cukup mengumpulkan tai kucing. Makanya ya itulah, karena suka hadiah. Ya nanti kalau mau pergi, papa mama oleh-olehnya dong. Wow, itu $2 itu barangnya sih sederhana, tapi dikasih dia senang. Nah ini sesungguhnya adalah tipe-tipe orang yang suka pada pemberian dan kerelaan menjaring orang yang seperti itu. Tapi yang kedua, kerelaan yang di bidang lain adalah merelakan waktu. Jadi tiba-tiba begini, misalnya pacaran, ayo, kamu mau apa? Aku mau beli di luar ada roti apa ya? Rotinya, roti bakar. Aku mau, nah misalnya dia, aku mau ambil roti bakar misalnya. Gak usah, aku mau ambilkan untuk kamu. Gak usah, aku lebih senang kamu nemenin di sini. Kamu nggak usah tinggalkan aku untuk mati-mati, pokoknya kamu nemenin di sini. Aku senang walaupun aku lapar. Tapi ada loh yang seperti itu. Ini adalah tipe orang yang suka dengan berkumpul bersama. Ini tipe yang berbeda lagi. Anda sebagai orang tua dengan anak, Anda hidup sebagai pertemanan, Anda suami dengan istri, Anda harus tahu watak pasangan hidup Anda itu tipe yang mana. Kalau tipe suka waktu bersama, Anda kasih duit banyak-banyak, dia nggak mau. Karena Anda juga orang pergi, aku mau kerja dulu ya, udah kerja 3 bulan, pulang uangnya sekoper, saya kasih, sudah kan, cukup bang, untuk 3 bulan ke depan, pulang lagi, sekoper lagi, kasih, 3 bulan lagi pulang lagi, gimana? Pasangan hidupnya hilang dengan uang berkoper-koper itu. Kenapa? Dia mengatakan aku itu butuh teman, butuh orang untuk ngomong. Duit ini berkoper-koper nggak bisa untuk ngomong. Kalau aku ngomong sama duit ditertawai, duit ngomong sama aku takut. Nah, jadi kalau sudah begitu, ini pasangan berarti suka ditemani. Nah, jadi kita luangkan waktu untuk mendengarkan dia, menyayangi dia, ya ngomong macam-macam. Pokoknya duduk aja sama-sama, kadang-kadang mungkin pasangan hidupnya ngomong, kamu ini aku suruh apa duduk di sini? Pokoknya kamu duduk di sini, aku udah tenang, ayam. Bahasa Jawanya ayam di sini ngomong apa? Ayam. Di hati itu ayam. Kamu nggak usah ngomong apa-apa, diam aja di sini. Nggak apa semua. Ada loh, pasangan hidup begitu, orang tua yang begitu, anak yang seperti itu, ada. Nah, ada juga kerelaan untuk nemenin. Lalu kerelaan yang lain adalah ngomong yang agak manis lah. Omongan ini kan enggak beli. Dalam bahasa Jawa sih tulaan. Saya tadi keluar kata tulaan, karena saya menggunakan bahasa Jawa lebih lancar daripada bahasa Indonesia. Nah, cuma bahasa Indonesia-nya apa tulaan ini? Beli untuk dijual lagi dulu. Tulaan juga. Sama dengan bahasa Jawa. Memang bahasa Jambi ini mirip bahasa Jawa. Saya dengar berkali-kali itu. Mirip sekali bahasa Jawa. Kurang juga di sini ya. Iya betul. Betul nggak? Benar ngerti kurang nggak? Ambil kan? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Betul. Ambil untuk dijual lagi itu namanya kurang. Nah ini omongan manis, omongan itu tidak perlu pulang.
tidak perlu beli, free, gratis, sudah bawaan dari sono. Nah sekarang kalau kepada pasangan hidup, kepada teman, kepada orang tua, kepada anak, yang mereka senang dengan dana, kerelaan, omongan manis, guyurlah dia dengan omongan manis itu supaya isi waktu dengan omongan manis. Karena ada yang, nih saya kasih duit, aku nggak butuh. Ya saya tak temani, saya temani. Suka apa kamu? Nggak mandi dan nemani. Ini kok biaya mahal ini. Itu adalah tipe penipu. Tipuan manis-manis di belakang lain. Tapi kalau kita sebetulnya dengan kerelaan itu sebetulnya kejujuran. Cuma kita rela memahami orang lain itu kayak apa. Sehingga sekarang kita belum mati. Cuma harus cari alasan yang membuat dia bahagia. Aku belum mati karena aku takut begitu aku mati kamu hilang. Lebih baik gak mandi seminggu tapi aku liatin kamu terus. Banyak hal yang bisa diomongkan. Dan kata-kata di sini sebetulnya adalah tindakan yang sangat bermanfaat sekali. Dalam kehidupan Anda bermasyarakat, berumah tangga, berkeluarga, apa saja, kata manis ini sangat penting. Karena satu ketika kita berhubungan dengan orang tipikal auditori, tipikal yang tajam. Nah, kalau kita sudah ada kerelaan di bidang materi, kerelaan di bidang waktu, jadi bisa duduk diam nemeni nonton televisi, kemudian nonton film seri, film seri yang sebanyak-banyaknya. Saya sampai ngomong, kamu ini ngapain ngumpulin film seri banyak, film Korea, apa itu sendok, garpu, piring, gelas, ada dong, sendok, garpu. Wah, pernah dengar kayak itu? Pernah kan? Barusan? Ya. Tapi sebelumnya pernah dengar? Queen sendok nggak dengar? Wah, itu terkenal sekali nih. Queen sendok. Sebetulnya sunduk. Ya. Wah, itu kan luar biasa terkenal sampai sini kan. Apa tuh suami istri ini kalau pergi kemana-mana beliau, diri sebuahnya ini. Ini sendok zaman masih muda, ini sendok tua, nah ini sendok bengkok belum. Padahal lagi. Nah, lalu saya tanya kenapa? Aku paling seneng nonton begini. Loh kenapa? Aku sama suamiku nonton aja begitu. Terus kenapa? Ya pokoknya seneng kumpul nonton aja. Tidak ada apa-apa, tidak ada melakukan apa-apa. Dia duduk di kursinya masing-masing nonton televisi muan begini. Tapi aku seneng ayam. Nah, nangis bisa bareng. Terus nanti kalau selesai membicarakan ini sendoknya bagaimana? Lah tadi sendoknya kan di pinggir tetangga belum. Nah, kalau zaman dulu kan jagung dan lain-lain itu kan janji. Nah, saudara-saudara, itu adalah tipe kalau kita bisa ada kerelaan dengan waktu yang efektif tadi, waktu yang kebersamaan itu juga nyaman. Dengan anak, dengan pasangan hidup, dengan apa ya, keberuntungan yang luar biasa karena kita mampu berbagi, mampu berdana. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah tadi yang disebut dengan dana kata-kata manis. Dana kata manis itu juga memberikan manfaat di dalam kehidupan kita. Teman-teman menjadi lebih dekat karena hanya omongan kita yang baik. Ya, omongan kita yang baik ini bukan hanya pujian kosong yang pujian penipu tadi, di depan manis, di belakang pahit. Ya. Nah, tetapi ini betul-betul yang tulus dan itu nanti akan menimbulkan persahabatan, keakraban, kedekatan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan kerelaan. Sekarang apakah manfaat kemoralan? Kemoralan adalah tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong dan membunuh. Manfaat kemoralan jelas pada kemoralan hari ini. Berkah dan keuntungan hidup dalam nyaman. Kemoralan jelas ini sekarang kumpul ini karena menjalankan kemoralan.
Kalau ada di antara Anda tukang bunuh, saya pasti tidak berani bunuh di sini. Takut saya salah ngomong, gurur leher saya. Ya kan? Dan saya kok bisa duduk tenang? Karena saya yakin Ibu Yenti tidak akan membunuh saya. Orang seluncur ini pasti tidak akan membunuh. Tapi Anda pun juga tidak, sehingga saya bisa tenang di sini. Sebaliknya teman Anda juga tenang. Kenapa? Karena yakin. Begitu Anda ketawa-ketawa sebelahnya tidak begitu. Karena ingat, tadi pembawa acara sudah menyebutkan harap HP di nada silent atau tetap. Ya kan? Itu sebetulnya kalau dilanjutkan harap anak-anak di nada silent atau tetap juga. Alias kalau anak-anak jangan bilang tapi langsung nada tetap. Itu namanya nada getar. Apa sih? Nah, tapi jangan lupa nanti juga MC-nya mungkin akan mengatakan Anda yang berada di sini juga silent akan ada getar. Jadi kalau ketawa nggak perlu getar. Ya, nah, jadi kalau rekaman Anda itu suka membunuh, begitu Anda ini kok nggak di silent, nggak di vibrate. Tapi ternyata tidak. Berarti dengan melaksanakan kemoralan, salah satu berkah dan keuntungannya adalah kita bisa hidup bermasyarakat dengan enak, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Itu tidak membunuh, tidak mencuri. Jelas. Anda tidak perlu setiap kali menoleh sebelah Anda mau ngambil handphone. Kalau mau ngambil, ini mau ngambil. Kan tidak ada begitu. Kenapa? Karena Anda yakin tidak ada pencuri di sekitar kita. Walaupun selalu pakai hati, pakai mama, selalu mengatakan ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Tidak mungkin Anda menukar sandal. Saya datang pakai sandal, kemudian bawa sepatu pulang. Kenapa? Sesuai dengan perintahnya para bante. Ambil yang baik, sepatu, tinggalkan yang jelek. Pakai. Tidak ada yang seperti itu. Ya, nah jadi Anda meninggalkan sandal sepatu dibawa pun tidak ada masalah. Kenapa? Karena Anda yakin tidak ada pencuri di sekitar kita. Loh, tetap pernah hilang sepatu nggak di sini? Pernah? Sering? Pernah? 2 kali? Selama 1 tahun biara berdiri? 2 kali? Waktu itu ada perayaan tadi. Terus sayangnya bukan cuma 3, tapi ada orang luar yang pura-pura mengambil plastik minum. Terus dia masukkan ke plastik. Anda menuduh ini. Karena selama ini kalau tobatnya belum pernah ada satu kali yang balik. Menuduh bahwa kalau bukan umat Buddha mencuri. Belum tahu bahwa yang mencuri itu sebetulnya umat Buddha. Gunakan kesempatan mumpung ada orang lain, saya ngambil kan orang lain yang dituduh. Ini kan saya yang datang memang punya tujuan kebahagiaan, mau kebahagiaan yang dilihat itu tidak pernah mencuri gitu Bante. Ya sudah sama sekali saya kalah aja lah. Ini sarjana hukum loh. Saya ini sebenarnya sarjana hukum tapi hukum karma. Nah, saudara-saudara, jadi dengan adanya orang yang saling menjaga, kita tidak mencuri, maka kita bisa hidup dengan tenang. Ya, nah kemudian yang ketiga adalah tidak melakukan perzinahan. Ini jelas juga. Ketika ada yang berbisnis tidak ada, misalnya daerah sini perempuan semua, daerah sana laki semua, laki perempuan campur-campur, aman. Kenapa? Tidak mungkin terjadi macam-macam.
sila. Nah kalau tidak kan nanti pasangan hidupnya aman gak tuh? Aman gak tuh? Orang lain dilihat aman gak? Dirinya sendiri gak mau mengamankan dirinya sendiri. Kan? Nah itu dia. Aman gak? Oh dia aman. Oke, dia sudah pergi maksudnya. Jadi aku yang aman. Kita mau kalau sudah begitu. Tapi ini tidak, karena melaksanakan sila dengan baik. Kemudian tidak berbohong. Anda kumpul di sini pasti yakin karena saya tidak bohong. Kalau saya ngomongnya ini semuanya bohong, untuk apa ada dulu di sini saya bohong? Ya, ini jelas ini adalah manfaat pelaksanaan sila sehingga kita bisa berkumpul di sini. Apalagi mabuk-mabukan. Sampai kita tenang begini kemudian dari luar ada yang mabuk begini. Tadi kan saya pikir yang datang mabuk. Saya kan yakin. Loh, ternyata nggak mabuk, aman. Nah kalau mabuk, ya pergi. Untuk minta minum sama dia. Air putih maksud saya. Jadi saudara, dengan melaksanakan 5 sila ini sebetulnya kita menjadi hidup itu bebas dari kesalahan. Kita merasa nyaman, kita merasa tenang. Kok ini tidak ada kesalahan ya di dalam hidup. Aku kemana-mana pergi setelah aku bisa ada kerelaan, aku juga tidak merasa bersalah. Hati ini atau batin ini menjadi mantap, rasa percaya dirinya kuat sehingga tidak lagi ragu-ragu berkumpul dengan siapapun juga. Ya, nah kemudian sudah ada kerelaan, ada kemoralan. Apalagi sekarang berkat dan keuntungannya melaksanakan konsentrasi atau meditasi. Meditasi itu bukan cuma duduk diam. Banyak orang salah meditasi itu pokoknya duduk diam setengah jam, 1 jam, 3 jam, 10 jam. Itu namanya orang nggak mau kerja. Jadi, ayo ini bantu toko. Maaf saya mau meditasi. Bantu. Mengganggu orang meditasi karena buruk lahir besok di neraka ya. Bantu. Padahal sebetulnya duduk meditasi itu hanya latihan meditasi. Pagi bangun tidur setengah jam, malam mau tidur setengah jam. Ya, nah pagi bangun tidur kok ngantuk sekali. Lawan dilatih dengan cuci muka dan sebagainya, kemudian duduk meditasi setengah jam. Lalu aku kok masih ngantuk, kita tetapkan tekad. Tadi aku sudah tidur beberapa jam. Masa setengah jam saja masih ngantuk? Enggak, harus tahan. Nanti gak ngantuk. Sebaliknya malam mau tidur meditasi, itu juga kadang-kadang wah ngantuk sekali. Lalu kita ngomong dalam hati, sebentar lagi aku mau tidur jam-jaman. Masa sekarang setengah jam nahan aja nggak bisa? Harus bisa. Jadi akhirnya nanti ngantuknya hilang. Nah itu sebetulnya teknik. Nah itu sebetulnya latihan. Fokus, perhatikan objeknya, misalnya perhatikan nafas, atau hanya mengulang kata tertentu, misalnya semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Kita ulang berpikiran ke tempat lain, kita tarik, pikiran ke lain, tanpa kita tarik. Akhirnya apa yang terjadi? Kita terbiasa fokus. Kalau kita sudah terbiasa fokus, nah yang penting meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berbicara, kita fokus. Ketika kita melangkah, kita fokus. Ketika kita bekerja, kita fokus. Ketika nonton televisi, kita fokus. Ketika SMS, fokus. Ya, jadi sering lihat SMS nyasar. Karena mau send A, ternyata keluarnya B. Pernah nggak? Dan tidak bisa di cancel. Itu kan risiko. Kalau ngomong hari ini, aku merasa rindu denganmu. Ternyata salah orang lain. Coba jadinya apa? Ya kan? Ya. Nah, jadi ini sesungguhnya adalah merupakan latihan fokus. Itu yang sesungguhnya meditasi dalam kehidupan sehari-hari adalah selalu fokus waktu jalan, duduk, berdiri, berbaring, berbicara, bekerja dan sebagainya. Sehingga tadi kita sudah melakukan kerelaan, teman kita banyak, kemudian kita menjalankan kemoralan, akhirnya kita punya rasa percaya diri bahwa saya tidak memiliki kesalahan apapun juga. Karena kan ada orang mengatakan berani karena benar, takut karena salah. Kenapa kalau sekarang penyelundup itu sering ketahuan di airport? Karena diyakin aja. Itu kalau punya salah langsung. Coba Anda yang di airport
kemudian kopernya disilang, itu kan nanti kalau isinya macam-macam, itu kan pengen menghapus, entah pakai apa, ya kan? Tak, isinya kopernya itu tidak ada masalah. Ayo buka aja, tidak ada apa-apa. Orang salah itu takut bergaul. Kalau kita melaksanakan sila, bebas dari kesalahan, bergaul percaya diri. Sudah percaya diri, temannya banyak, penuh kesadaran. Selalu fokus, selalu terjaga apa yang diucapkan, selalu terjaga apa yang dilakukan, selalu terjaga apa yang dipikirkan. Sehingga hidup ini menjadi bahagia. Kalau hidupnya sudah bahagia, hidupnya senang, mati masuk surga, temannya juga banyak untuk ke surga maupun ke tempat yang lain-lain. Ini semua adalah karena kita melaksanakan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi yang menimbulkan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Ya, nah ini sebagai awal mungkin bisa disambung dengan diskusi. Begitu Ibu Yenti kok ngantuk Anda?